Halo teman-temanku semuanya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Jadi kali ini mari juga kita uh, tonton diskusi-diskusi yang sebenarnya ini diskusi, tetapi kita anggaplah ini pembelajaran dan kita anggap ini adalah hiburan. Karena memang apapun logika kita mengatakan bahwa dia itu sebenarnya hanya tujuannya bertanya ingin membatalkan ketuhanan Yesus. Padahal dia itu sebenarnya tidak percaya terhadap Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia hanya ingin membatalkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Padahal kalau memang dia tidak mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ya udah cukup. Nggak usah pakai uh, dipertanyakan dengan nyeleneh seperti ini. Tapi itulah, mari kita lihat aja ini sebagai hiburan dan sebagai tontonan-tontonan yang boleh dikatakan pengalaman. Kalau pertanyaan-pertanyaan mereka ini adalah dari dulu sampai sekarang, ya seperti itu juga nggak ada perkembangan. Cuman memang perbedaan-perbedaan jawaban itu bisa terjadi antara si A dan si B, antara si C yang menjawab itu adalah bisa berbeda pemahamannya. Tetapi pemahaman di sini adalah kita lihat adalah uh, cukup bagus, ya cukup bagus. Jawabannya juga yang lembut dan boleh dikatakan sesuai dengan apa yang kita dengar. Mari kita lanjutkan mendengarkan bahwa diskusi mereka ini. Tapi apa? Aku lihat kenapa sih Bang orang Kristen itu harus memiliki penerjemahan Alkitab itu dengan banyak, Bang. Di sini yang dikomentari adalah mengenai terjemahan. Kenapa terjemahan itu banyak gitu kan? Mungkin maksudnya itu ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Batak, ada bahasa Melayu, ada bahasa, mungkin itu yang dipertanyakan ini. Padahal dia bilang ini sudah diterjemahkan. Oke, kita lanjutkan. Oke. Karena perintah Tuhan Yesus itu, jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya kita menjadikan seluruh bangsa muridnya kalau tidak diterjemahkan gitu. Jadi itu adalah bagian dari pekabaran Injil. Alkitab itu berbahasa Ibrani, Aramaik dan Yunani. Coba dulu kalau Alkitab yang berbahasa Yunani kita bawa ke Indonesia, bagaimana orang akan menjadi pengikut Yesus? Mereka tidak mengerti. Karena kita orang Kristen, kita jangan beriman tanpa tidak mengerti. Itu loh. Makanya Alkitab itu yang asli itu diterjemahkan. Karena yang jadi orang Kristen itu kan adalah orang-orang yang cerdas. Tidak mungkin kita imani sesuatu sementara kita tidak memahaminya. Nah, contoh orang Kristen. Seandainya ada orang Kristen yang memberitakan Injil, dikasihnya itu Alkitab bahasa Ibrani itu. Nah, sudah. Lalu dia beriman kepada kitab itu sementara dia nggak ngerti. Bagaimana itu jadinya? Binasa. Ini orang Kristen ya. Ini orang Kristen ini. Ini untuk orang Kristen ya. Kita tidak membicarakan yang lain-lain ya. Contoh kalau ada orang Kristen, dia beriman kepada kitab suci ini. Tapi dia nggak tahu artinya. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Orang buta menuntun orang buta. Hanya katanya gitu. Jadi jangan kita beriman kepada kitab suci yang kita tidak tahu artinya. Makanya para penginjil-penginjil itu menerjemahkan kitab suci yang berbahasa Ibrani, Aramaik dan Yunani itu ke seluruh bahasa. Agar orang memahami dulu apa isinya, barulah mengimani gitu. Harus kita pahami dulu ajaran Kristen itu seperti apa sih? Barulah diimani atau diikuti. Bukan diimani dulu padahal belum tahu apa-apa di dalamnya. Atau katakanlah orang masuk Kristen mungkin karena ada kehidupan yang lebih baik di Kristen. Dia masuk Kristen sementara dia tidak tahu isi Alkitab ini karena ini bahasa Ibrani gitu. Kan begitu. Nah, itu iman yang kosong.
Bagaimana kita beriman kepada satu kitab suci sementara kita nggak tahu artinya? Nah, tetapi dalam iman kekristenan tidak seperti itu. Terjemahkan dulu kitab suci itu ke dalam bahasa Jawa contohnya ya. Dalam bahasa Jawa Tuhan Yesus itu disebut Gusti Yesus. Biar mereka membaca dulu dan memahaminya. Barulah menjadi orang Kristen. Daripada mengimani dulu tapi nggak tahu ini bahasa Yunani, nggak tahu. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, sebab tidak ada yang disembunyikan di dalam kitab suci ini, sehingga bebas diterjemahkan ke seluruh bahasa. Gitu ya. Tidak ada yang disembunyikan di dalam Alkitab orang Kristen, makanya bisa diterjemahkan ke seluruh bahasa. Kalau tidak diterjemahkan ke seluruh bahasa, kesannya kan Alkitab orang Kristen itu ada yang ditutup-tutupi. Nah, jika tiba nanti waktunya, ada orang pintar yang membongkarnya, malu. Malu nanti kita. Contoh, kitab suci orang Kristen contohnya ya. Ini bahasa Ibrani. Udah. Ini bahasa Ibrani, Aramaik, dan Yunani. Nah, ketika Alkitab ini tidak kita terjemahkan ke bahasa Indonesia atau ke bahasa masing-masing, ya, karena ada sesuatu yang kita tutupi di dalam. Takutnya nanti jadi semua meninggalkan Kristen kalau kita terjemahkan ini ke bahasa Batak, ke bahasa Jawa. Nah, nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah adalah ketika ada orang yang menerjemahkannya nanti, kita hanya bisa membunuh yang menerjemahkan itu. Karena nanti bakal ketahuan yang kita tutupi ini. Paham ya? Itu alasannya yang kedua. Alkitab kalau tidak diterjemahkan ke seluruh bahasa, berarti ada yang disembunyikan di dalam. Nah, akan aman selagi tidak ada yang membongkarnya. Tapi kalau ada nanti yang membongkarnya, yang kita lakukan apa? Ya membunuh orang yang membongkar ini. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Daripada yang dibongkarnya ini sudah menjadi konsumsi publik. Nah, itu alasan yang kedua kawan-kawan. Paham ya? Karena tidak ada yang disembunyikan. Kalau Alkitab tidak diterjemahkan ke seluruh bahasa, berarti ada yang disembunyikan. Selagi tidak ada yang membongkar, aman-aman saja. Kalau sempat ada yang membongkar, hanya satu yang bisa kita lakukan. Bunuh yang membongkar itu. Itulah makanya Alkitab itu diterjemahkan ke seluruh bahasa. Ya, itulah makanya Alkitab itu diterjemahkan ke seluruh bahasa agar orang mengerti. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, karena tidak ada yang disembunyikan. Gitu ya. Nah, semoga kawan-kawan paham ya. Oke, silakan Bang. Oke Bang, jadi begini Bang, kalau misalnya begitu Bang, ya kalau soal misalnya penerjemahan, kalau selagi PT atau perusahaan yang menerjemahkannya itu legal, pasti tidak akan dituntut Bang, atau tidak akan ada hukum begitu. Cuman maksudku, Abang pernah nggak melihat game, ada 5 orang yang dimana berawalan kalimat pertama itu misalnya A, tapi nanti di akhir, di orang terakhir nanti bisa jadi Z itu. Bisa nggak? Abang pernah nggak? Nah, ini pertanyaannya, seakan-akan mengatakan bahwa penterjemah itu adalah berbohong atau salah, ya. Ini mungkin arahnya ke situ ya. Kita lihat aja yang arah. Begitu. Oke. Itulah hebatnya ilmu pengetahuan. Nah, itulah hebatnya ilmu pengetahuan, selalu berbeda pandangan. Tetapi kalau yang subjeknya adalah kebenaran, mau berbeda pandangan pun tidak merubah substansinya. Gitu ya. Kalau subjeknya itu kebenaran. Kalau subjeknya itu abal-abal, contoh Alkitab ini bukan kebenaran, Alkitab ini abal-abal, ketika yang satu menerjemahkannya berbeda dengan yang diterjemahkan orang lain, inilah yang mau rusuh. Inilah yang mau bunuh-bunuhan. Inilah yang mau saling serang. Kenapa? Karena subjeknya itu bukan kebenaran.
Nah, begitu ya. Tapi kalau subjeknya ini kebenaran, mau siapapun yang menerjemahkannya, meskipun berselisih paham, tetapi tidak merubah kebenarannya. Nah, jadi fondasi yang kuat sampai kapanpun akan kuat. Meskipun berbeda paham, tidak akan mempengaruhi isi dari fondasinya itu. Itu Bang, silakan Bang. Oke Bang, aku nggak mau itulah memperpanjang. Terus untuk ini juga Bang, semalam ada beberapa juga, ini banyak sih semalam yang aku lihat dan aku catatin. Seperti yang Abang bilang, pada sebelum pada zaman apa gitu, manusia belum tahu dosa kan Bang? Iya. Abang pernah katakan itu sama aku juga. Tapi pada apanya Bang, pada ininya aku lihat di Alkitab, pada dasarnya manusia dari Adam dan Hawa sudah berdosa begitu. Dan dan satu lagi nih Bang, satu lagi Bang. Ya. Dan pada saat itu pun, kalaupun seperti yang Abang bilang, statement Abang bilang manusia belum tahu dosa, tapi kan pada saat itu kan Bang ada nabi, misalnya kayak Raja Daud. Nah, Raja Daud kan punya nabi apa Bang? Oke, ada banyak dari Nathan dan lain-lain. Nah, itu kan waktu Raja Daud berbuat dosa kan ada yang mengingatkan dia Bang. Iya. Jadi menurut Abang gimana begitu? Apakah memang benar-benar nggak paham tentang dosa, atau sebenarnya manusia zaman dulu sebenarnya sudah tahu dosa? Karena setahu aku Bang, Allah pun pada saat itu bisa berbicara pada nabi-nabi kan? Oke. Oke. Karena perkataan Allah itu kekal dalam Kejadian 3 ayat 14 itu. Dalam Kejadian 3 ayat 14 itu kekal, nggak bisa ditarik, nggak bisa dirubah itu. Silakan kau sesatkan manusia ini, itu maksudnya. Memerintahkan itu kepada iblis. Sudahlah, udah terlanjur kau nodai manusia ini. Ini akan menjadi makananmu seumur hidupmu. Sampai tiba nanti hari penghakiman. Nah, jadi siapapun yang berbuat dosa, dari sejak Adam berdosa sampai sekarang, iblislah yang membuat dia berdosa. Iblislah yang merasuki hatinya sehingga dia berbuat dosa. Nah, ketika manusia itu, ketika Daud membuka hatinya untuk iblis, maka dia berdosa. Nah, tetapi karena Daud adalah pilihan Allah, maka Allah mengutus Nathan untuk memperingati Daud ini. Karena Allah sudah memilih Daud. Nah, gitu ya. Udah jelas kan? Karena perkataan Allah itu kekal dalam Kejadian 3. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, Allah langsung memberikan free will kepada iblis. Silakan kau sesatkan manusia ini, kau makan semua ini, katanya. Dalam Kejadian 3 ayat 14 itu. Dan itulah yang berlaku sampai sekarang. Kalau kita berbuat dosa, iblislah yang membuat kita berdosa. Tetapi kalau Allah memilih kita, maka Allah akan memperingatkan kita agar kita tidak membuka hati lagi untuk iblis. Gitu ya. Oke Bang, mungkin itu yang bisa aku jawab Bang. Silakan. Ya Bang. Oh, makasih Bang. Ini ada beberapa juga nih komen-komen teman-teman di bawah ini. Ya, aku kan ini kan Kalau yang di bawah nggak usah dipikirkan, yang di bawah nggak usah dipikirkan, nggak usah dipikirkan yang di bawah. Biasa. iya, iya Bang, aku sebelumnya minta maaf ya, aku basicnya bukan Kristen ya. Terus juga kan ini kan Abang karena Bang anak Batak bilang ini kan edukasi. Iya. Nah, kan otomatis ya pasti aku harus belajar juga dong, namanya edukasi kan, biar nggak salah paham ya Bang. Itu dia. Nah, terus untuk ini Bang, apa namanya, ini ada dia. Nah, soal itu Bang, yang semalam Abang bilang, iblis dan nabinya ya Bang ya, dikurung di gua ya Bang. Oke. Ya, itu di dalam 2 Petrus 2 ayat 4.
sebelum tiba hari penghakiman, memang iblis ini disimpan di dalam goa. Nah, nanti kalau sudah tiba hari penghakiman, iblis ini akan dicampakkan ke neraka. Nah, iblis ini memang di dalam Wahyu 20 ayat 10, dia punya seorang nabi. Iblis yang adalah raja ini punya seorang nabi. Saya baca ya, di dalam Wahyu 20 ayat 10 ya. Bentar bang, biar abang bisa kalian paskan nanti. Ya, ini kan bang, abang bilang kan iblis sama nabinya kan dikurung dalam goa. Ya, Ya kan. Terus nanti saat ini. Nah, terus yang mau aku pertanyakan juga bang, biar sekalian nanti abang jawab. Terus yang kalau misalnya iblis sama nabinya di penjara dalam goa, terus kenapa manusia bisa berbuat dosa bang? Kenapa masih ada iblis gitu yang berkeliaran? ya, baik. Karena ketika Raja Setan ini diusir dari surga, ekornya itu menyeret bintang-bintang di langit. Artinya gerombolan-gerombolan iblis. Contoh, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan yang kerasukan setan itu, maka orang yang kerasukan setan itu mengatakan, kami legion, artinya banyak. Artinya banyak. Raja setan cuma satu, tapi setannya banyak. Roh-roh penyesat, ada jin, ada hantu belau, begu nur-nur, begu lantung. Jadi banyak anggota dari Raja Setan ini. Sama, itu gerombolannya. Nah, bagaimana dengan nabi palsu ini? Nabi palsu ini juga banyak pengikutnya. Nah, di dalam Wahyu 20 ayat 10 dikatakan, iblis dan pengikutnya yang menyesatkan dunia dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Disitulah tempat binatang dan nabi palsu itu, katanya. Nah, itu dalam iman kita kekristenan memang itu harus terjadi. Nah, jadi gitu ya. Lalu ketika mereka ini dipenjara di goa, mereka tidak dipenjara di dalam goa, tetapi istananya dibikin di dalam goa. Dalam 2 Petrus 2 ayat 4, kalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, lalu melemparkannya ke dalam neraka, dengan demikian menyimpannya di dalam goa-goa yang gelap. Jadi disimpan di dalam goa ini. Bukan berarti mereka itu tidak bisa keluar goa. Mereka bisa keluar goa, menyesatkan dunia ini. Cuma istananya di dalam goa. Nah, itu sejak dulu. Sebelum Masehi, itu sudah terjadi ketika iblis ini berdosa, menyesatkan Adam dan Hawa. Maka dia disimpan di dalam goa. Makanya dalam iman kekristenan, janganlah kita pergi ke dalam goa untuk mencari pesugihan. Kalau kita tidak beragama, ayo pergilah kita ke goa, ke dalam goa. Di Yogyakarta itu banyak goa. Pasti kita akan dapat kesaktian. Tapi itu adalah sesuatu yang musyrik. Makanya sejak iblis ditempatkan di dalam goa dari zaman Adam, tidak ada orang yang mencari pesugihan di dalam goa. Bersemedi, tidak ada yang melakukannya, tetapi itu lepas dari keimanan Kristen. Nah, gitu ya. Jadi di dalam goa itu ada iblis. Dan yang memang sudah ditentukan untuk masuk neraka dalam Wahyu 20 ayat 10 itu. Itu Bang, itu yang bisa aku sampaikan, silakan. Ya, demikianlah pembahasan daripada mereka ini. Memang pertanyaan dia itu cukup banyak, tetapi semuanya bisa dijawab dengan anak mata ini, dengan bahasa-bahasa yang lugas dan dapat dimengerti. Cuman apakah orang yang bertanya ini memang murni untuk belajar? Ya, terserah dia lah. Oke kawan-kawan, terima kasih atas dukungannya. Silakan di like, di share, di subscribe sehingga bisa YouTube kita ini membuat konten-konten yang lebih lain lagi. Terima kasih. Semoga Anda sehat semua.